wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas akhir siklus akuntansi PT Kencana Gemilang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurratul Fadilah sebagai moderator. Saya Selly Maulida Fitri Alis. Saya Riri Noveli. Baik, materi pertama yaitu tentang diagram konteks yang akan dijelaskan oleh Selly. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang diagram konteks dari PT Kencana Gemilang. Yang pertama, siklus pendapatan memberikan informasi mengenai kebutuhan produksi dan pembelian kepada siklus produksi dan pengeluaran. Setelah itu, siklus produksi memberikan informasi mengenai kebutuhan bahan baku kepada siklus pengeluaran. Pengendalian dan berbagai departemen juga mengirimkan informasi kebutuhan pembelian kepada siklus pengeluaran. Setelah itu, siklus pengeluaran memesan dan melakukan pembayaran kepada pemasok. Dari pemasok memberikan informasi dan jasa beserta faktur kepada siklus pengeluaran. Barang diterima akan dikirimkan ke siklus pendapatan, siklus produksi, pengendalian, dan berbagai departemen. Informasi mengenai data pembelian dan pembayaran tersebut akan dikirimkan ke sistem buku besar dan pelaporan. Siklus pengeluaran menyediakan informasi pengeluaran bahan baku dan overhead ke siklus produksi, dan siklus produksi mengirimkan laporan kepada manajemen. Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja akan dikirimkan kepada sumber daya manusia, dan di siklus sumber daya manusia akan menyediakan tenaga kerja dan meminta biaya tenaga kerja kepada siklus produksi. Setelah itu, informasi mengenai harga pokok produksi akan dikirimkan kepada sistem buku besar dan pelaporan. Siklus produksi akan mengirimkan barang yang telah diproduksi berupa barang jadi kepada siklus pendapatan. Di siklus pendapatan, pelanggan melakukan permintaan kepada siklus pendapatan dan siklus pendapatan merespon permintaan dari pelanggan tersebut. Setelah itu, pelanggan memesan produk yang akan dibeli dan pelanggan melakukan pembayaran. Siklus pendapatan menyerahkan barang beserta memberikan faktur pesanan kepada kurir, dan kurir menyerahkan barang dan faktur tersebut kepada pelanggan. Siklus pendapatan menyetorkan uang ke bagian keuangan atau bank, dan bagian keuangan menyediakan laporan kepada siklus pendapatan. Siklus pendapatan memberikan komisi kepada sumber daya manusia atau pengajian. Terakhir, informasi mengenai laporan penjualan akan dikirimkan ke sistem buku besar dan pelaporan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Selly. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang flowchart yang akan dijelaskan oleh Ririn. Kepada Ririn dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart PT Kencana Gemilang yang dimulai dari bagian gudang. Pada bagian gudang, membuat surat permintaan pembelian yang menghasilkan dua file, yang satu lagi untuk disimpan, yang satu lagi diberikan kepada bagian pembelian. Pada bagian pembelian membuat surat daftar pembelian dan menghasilkan satu file yang diberikan kepada pimpinan untuk disetujui. Jika disetujui, pimpinan akan menandatangani surat daftar pembelian. Jika tidak, surat tersebut dikembalikan ke gudang. Surat daftar pembelian yang telah ditandatangani diberikan ke bagian pembelian, dan pada bagian pembelian membuat surat order pembelian yang menghasilkan 3 file. Yang satu untuk disimpan, yang satu lagi diberikan ke supplier, dan di satu lagi diberikan ke bagian akuntansi biaya dan keuangan. Pada bagian supplier, surat order pembelian tersebut, supplier membuat faktur dan menghasilkan 2 faktur, yang satu untuk disimpan, yang satu lagi diproses untuk mengirim barang dan faktur, lalu menghasilkan faktur dan barang yang diberikan ke bagian gudang. Pada bagian gudang, faktur dan barang tersebut dibuat laporan penerimaan barang, lalu menghasilkan satu file yang diberikan ke bagian akuntansi biaya dan keuangan. Nah, di bagian akuntansi biaya dan keuangan menerima 2 file, yang mana satu surat order pembelian dan satu lagi surat laporan penerimaan barang. Lalu, pada akuntansi biaya dan keuangan melakukan proses pembayaran pembelian bahan baku dan menghasilkan 3 file. Yang satu untuk disimpan dan satu lagi diberikan ke bagian gudang
Nah, satu lagi nanti diproses di bagian akuntansi biaya dan keuangan tersebut. Nah, di bagian gudang tadi, bukti pembayaran tersebut diproses menjadi membuat daftar persediaan bahan baku dan menghasilkan 2 file. Yang satu diberikan ke bagian perencanaan penjadwalan, dan satu lagi diberikan ke bagian produksi. Nah, pada bagian perencanaan dan penjadwalan, daftar persediaan tersebut nanti memproses perencanaan jumlah produksi dan menghasilkan 2 file. Yang satu filenya untuk diproses lagi dan satu lagi diberikan ke bagian produksi. Nah, file bagian perencanaan tersebut diproses menjadi membuat perencanaan jam kerja dan menghasilkan 2 file jam kerja direncanakan. Yang satu diberikan ke bagian produksi dan satu lagi diberikan ke bagian akuntansi biaya. Nah, pada bagian produksi tadi menerima 3 file. Yang mana yang satu jumlah barangnya yang akan diproduksi, yang satu lagi di jam kerja direncanakan, dan satu lagi persediaan bahan baku. Dari 3 file tersebut barulah dilakukan perakitan, dilakukan uji coba. Jika berhasil, maka menghasilkan produk dan surat-surat. Dan jika tidak berhasil, dilakukan perbaikan, lalu setelah perbaikan menghasilkan produk dan surat-surat. Nah, dua file yaitu produk dan surat-surat tersebut, yang satu diberikan ke bagian gudang untuk disimpan, yang satu lagi diproses lagi untuk membuat daftar biaya tambahan saat produksi dan menghasilkan biaya overhead yang diberikan ke bagian akuntansi biaya dan keuangan. Dari 3 file yang diterima akuntansi biaya dan keuangan yaitu jam kerja, bukti pembayaran bahan baku, biaya overhead, nah baru dilakukan perhitungan harga pokok produksi. Setelah itu menghasilkan 2 file, yang satu untuk disimpan, satu lagi diproses menjadi menentukan harga jual. Setelah mendapatkan harga jual file harga jual tersebut diberikan ke bagian pemasaran, dan pada bagian pemasaran dibuat brosur dan katalog. Lalu file katalog dan brosur tersebut diberikan ke customer, lalu pada customer membeli barang dan menghasilkan daftar barang yang diorder yang diberikan ke bagian penjualan. Daftar barang yang diorder pada bagian penjualan membuat surat order pembelian yang menghasilkan 2 file, yang satu lagi nanti diberikan ke bagian gudang dan satu lagi disimpan. Pada bagian gudang, surat order barang tersebut dilakukan pemeriksaan persediaan. Jika tidak ada, dikonfirmasi ke pelanggan. Jika ada, lakukan pengiriman barang dan daftar barang yang dikirim. Lalu menghasilkan daftar barang dan barangnya yang diberikan ke bagian penjualan. Bagian penjualan tersebut membuat nota dan menghasilkan nota pelanggan, lalu pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu menghasilkan bukti pembayaran yang diberikan ke bagian akuntansi biaya dan keuangan. Pada bagian akuntansi biaya dan keuangan melakukan pengecekan bukti pembayaran dan menghasilkan 2 file yaitu bukti kas masuk, yang mana satu nanti untuk diproses di akuntansi biaya dan keuangan dan satu lagi diberikan ke bagian penjualan. Pada bagian penjualan, bukti kas masuk tersebut barulah dilakukan packing barang dan menghasilkan faktur penjualan, lalu dilakukan pengiriman barang dan menghasilkan bukti pengiriman yang diberikan ke bagian akuntansi biaya dan keuangan. Nah, 2 file di bagian akuntansi biaya dan keuangan tersebut yaitu bukti kas masuk dan bukti pengiriman, lalu diproses untuk membuat laporan keuangan dan menghasilkan 2 file laporan keuangan, yang satu untuk disimpan dan satu lagi diberikan ke bagian pimpinan. Setelah itu, siklus akuntansi keuangan PT Rencana Gemilang selesai. Terima kasih kepada Ridin. Selanjutnya materi terakhir yaitu tentang ancaman dan pengendalian yang akan dibacakan oleh saya sendiri. 1. Siklus produksi. Ancamannya yaitu gangguan pada energi seperti listrik yang digunakan. Pengendaliannya yaitu menggunakan cadangan dan sumber energi yang alternatif. Kedua, tidak pahamnya pentingnya daya guna produksi yang didesain. Pengendaliannya yaitu membuat desain orang yang ahli dalam bidang desain. Yang ketiga,
Kesalahan yang menetapkan harga pokok produksi. Pengendaliannya yaitu membuat laporan harga pokok produksi oleh orang yang komponen dan sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua yaitu siklus pengeluaran. Ancamannya yaitu 1. Kehilangan dokumen atau faktor bukti penerimaan barang dapat hilang atau rusak. Pengendaliannya yaitu penerapan sistem manajemen digital dan kebijakan penyimpangan yang aman. Kedua, kecurigaan oleh karyawan seperti manipulasi data atau membuat transaksi palsu. Pengendaliannya itu pemisahan tugas yang jelas serta menggunakan sistem keuangan yang dapat mendeteksi aktivitas pencurigaan. Yang ketiga, membeli barang yang tidak berkualitas dengan harga murah. Pengendaliannya yaitu mengutamakan kualitas barang dan membeli barang dari pemasok yang sesuai. Ketiga, siklus pendapatan. Ancamannya yaitu 1. Menjual secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan yang kredit yang buruk. Pengendaliannya yaitu persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit, bukan oleh fungsi penjualan catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan. Yang kedua, ancamannya yaitu mengirim barang yang salah ke pelanggan. Pengendaliannya yaitu penjualan catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan. Yang ketiga, ancamannya kegagalan dalam menagih pelanggan. Pengendaliannya yaitu memindai kode barang dan label RFID. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.